Oke guys, kembali lagi bersama saya di Tips or Trick Computer and Gadget. Nah, di video kita kali ini kita akan belajar sebuah tips Excel, yaitu cara mengolah data menggunakan pivot table di Microsoft Excel. Nah, sebelum itu kalian harus tahu apa itu pivot table. Nah, yang saya tahu atau yang saya baca-baca, pivot table adalah sebuah tabel interaktif yang dalam waktu singkat bisa menampilkan sebuah ringkasan data dalam jumlah besar dalam bentuk dan orientasi yang berbeda, serta mampu melakukan kalkulasi pada setiap item yang dibutuhkan dengan menggunakan cara perhitungan sesuai kebutuhan. Nah, jadi intinya yaitu pivot table yaitu sebuah tabel yang digunakan untuk merangkum data. Nah, data tersebut kita bisa mengolahnya. Kita bisa menampilkan tabel-tabel tertentu dari subtabel yang ada di data tersebut. Nah, kita juga bisa mengolah data seperti penjumlahan, pengurangan, rata-rata, perkalian, pembagian, dan lainnya. Serta kita juga bisa mengelompokkan data dan berbagai macam olah data lainnya. Oke, langsung saja kita praktekkan bagaimana caranya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sebuah tabel sebagai contoh. Di sini terdapat nama roti, kuantitas, harga, dan subtotal. Pertama-tama kita blok terlebih dahulu pada bagian tabel yang kita inginkan. Nah, pertama-tama kita blok terlebih dahulu tabelnya. Nah, setelah itu, kenapa kok tidak sampai total omset? Nah, nanti di pivot table secara otomatis akan dibuatkan sebuah grand total. Nah, jadi kita tinggal terima jadi gitu, tidak usah menggunakan rumus, kita tinggal menggunakan pivot table. Setelah itu kalian klik insert, lalu klik pivot table, lalu form table atau rank. Nah, di sini kita bisa lihat kita bisa menggunakan new worksheet atau existing worksheet. New worksheet berarti kita memulai dengan dokumen baru atau dengan dokumen yang telah ada. Nah, di sini saya menggunakan existing saja. Lalu lokasinya kita klik pada bagian kolom ini. Lalu kita klik OK. Nah, seperti ini tampilannya. Kita lihat pada bagian kanan ini, kita bisa lihat nama roti, kuantiti, harga, dan subtotalnya. Kita tinggal klik untuk menampilkannya. Misalnya saya akan menampilkan semuanya. Kalian bisa juga mengcustomnya atau menampilkan beberapa saja. Nah, di sini saya menampilkan semuanya. Nah, seperti ini. Nah, lihat juga pada bagian bawah di sini terdapat filter, kolom, row, dan values. Nah, row di sini biasanya yaitu baris pada tabel ini, pada tabel data kalian. Nah, sedangkan kolom yaitu yang menurun biasanya yang di sini. Values ini biasanya berisikan nilai-nilai atau angka-angka. Nah, kita bisa juga mengatur tampilannya atau memindahkan tampilannya dengan cara mendrag saja. Misalnya values ini harganya saya pindahkan ke pada bagian row atau baris. Kita tinggal drag di sini. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, kita juga bisa lihat di sini secara otomatis grand total juga sudah dihitungkan atau dibuat oleh pivot table. Jadi kita tidak usah menghitungnya dengan cara memasukkan rumus sum. Nah, seperti itu teman-teman cara menggunakan atau cara membuat pivot table. Nah, apabila kalian ingin membuat pivot table dengan sebuah chart atau sebuah diagram, caranya cukup gampang. Nah, pada bagian pivot table ini yang telah kalian masukkan, kalian bisa langsung klik yang namanya pivot chart yang ada di sini. Nah, kita klik. Nah, setelah itu kalian bisa memilih diagram yang kalian inginkan. Misalnya saya akan memilih diagram ini. Misalnya saya akan memilih ini ya. Nah, tinggal kita klik OK. Nah, seperti ini jadinya. Kita bisa lihat di sini. Nah,
kita pindahkan terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Nah, misal suatu waktu kita merubah data tersebut atau data pivotnya. Misalnya di sini saya merubah datanya ya. Nah, di sini kita rubah menjadi 50, 20, 30, terus misalnya 100, ini 40. Nah, jika seperti ini pivot table tidak akan terupdate. Nah, bagaimana cara mengupdate-nya? Caranya kita tinggal klik pivot table analysis, lalu kita klik yang namanya refresh di sini. Nah, secara otomatis tabel-tabel pivot yang telah kita buat tadi terupdate secara otomatis. Nah, seperti ini. Nah, juga kita bisa menghilangkan salah satu roti, misalnya roti sisir hilang, roti tawar hilang, kita oke. Nah, secara otomatis juga akan terupdate. Oke, seperti itu teman-teman pengenalan pivot table dari saya. Jangan lupa untuk klik like, comment, share, and subscribe channel ini, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.